take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Marc Marquez memulai hidupnya di tim resmi Ducati pada tes Barcelona, yang membuatnya kembali berperan di jantung pengembangan dan menemukan mesin yang menjanjikan untuk musim 2025. Tes yang diselenggarakan Selasa ini di Barcelona adalah salah satu langkah terakhir dalam kelahiran kembali Marc Marquez. Setahun lalu, ia mengenal Ducati tim Gresini sambil bertanya-tanya tentang kelanjutan karirnya setelah beberapa tahun melupakan Honda. Setahun kemudian, ia meluncurkan kembali dirinya dengan menempati posisi ketiga dalam kejuaraan dan yang terpenting dengan mendapatkan setang untuk diisi di tim resmi Ducati. Selasa ini adalah hari pertamanya dalam peran barunya. Meskipun tahun ini, tugasnya adalah mengekstraksi semua intisari dari mesin berprestasi yang hanya berkembang di bagian pinggir, Desmosedici di tahun 2023. Ia kini kembali ke peran yang telah lama ia duduki di Honda, yaitu memimpin pengembangan di tim pabrikan, dengan sepeda motor masih tanpa sponsor dan serba merah. Pria yang kini menjadi pebalap penuh Ducati ini menjajal motor yang kontur tertentunya masih perlu ditentukan untuk persiapan menghadapi musim 2025, namun ia sudah melihat kemajuan. Saya banyak bekerja untuk para insinyur karena ketika Anda pindah ke tim resmi, itu berarti Anda memiliki rencana yang sangat ketat dengan semua hal yang harus Anda coba. Jelas Marquez. Pilot ada di tangan para insinyur, Anda bekerja untuk para insinyur. Kami melakukan beberapa tugas, motornya menunjukkan beberapa hal positif, beberapa hal berjalan sedikit lebih baik. Namun pada akhirnya, ini adalah motor dan Anda harus mengendarainya dengan baik. Jika Anda ingin cepat, Anda harus menyerang. Tapi sensasinya sangat bagus, terutama dengan tim, yang paling penting untuk kesan pertama. Kami bekerja dengan baik. Untuk memasuki peran barunya, Marquez menghabiskan 90% waktunya dengan GP25 yang digunakan sejak putaran pertama di pagi hari. Saya menghabiskan sebagian besar hari di tahun 2025. Sejak putaran pertama saya tidak melakukan tes yang 2023 hari ini, baru 2025, 2025, 2025. Sementara itu, Pecco Bagnaia menutup tahun dengan perasaan baik tentang GP25. Pembalap menjadi yang tercepat pada bagian pertama hari tes di Montmeló, meski akhirnya finish di posisi ketiga klasemen setelah Alex Marquez dan Fabio Quartararo. Pembalap Italia itu mengucapkan selamat tinggal kepada para pendukung Barcelona di tengah tepuk tangan. Membuat kekalahan dalam perebutan gelar juara MotoGP terbilang tidak terlalu parah. Meski begitu, Bagnaia tetap optimis, sesuai dengan apa yang dikatakan rekan kami di Motosan, Alba Casares, daripada Katalan. Bagnaia telah menjalani 2 GP25 dan 1 GP24. Saya selalu iri pada mereka yang punya 3 atau 4 motor di dalam kotak, di Malaysia kami akan menambah 1 lagi. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah hari yang positif. Karena kami telah menguji semua yang perlu diuji dan yang terpenting, sudah menjadi jelas apa yang harus dikonsentrasikan oleh para insinyur di musim dingin. Terlebih lagi, Marc Marquez dan saya memiliki perasaan yang sama dan hal itu tentu saja membuat perbedaan dalam hal pekerjaan. Saya senang karena ketika motor baru dimulai dengan level yang baik, itu selalu positif, itu berarti ia dilahirkan dengan baik dan memiliki potensi. Marc Marquez juga melakukan debutnya sebagai rekan setim Bagnaia, dan meskipun mereka telah berbicara, orang Italia itu belum memberinya nasihat apapun. Bukan nasihat. Tapi komentar kami banyak yang bertepatan, permintaannya sama. Itu mempercepat pekerjaan karena kami mencari hal yang sama. Ini tidak mengejutkan saya karena kami memiliki 2 gaya berkendara yang berbeda, namun dalam hal pengereman kami sangat mirip. Kami adalah 2 pembalap yang sangat mengandalkan rem, yang membuat mereka sangat stres, jadi kami mencari sensasi yang sama.
Marc Marquez turun ke trek dengan resmi Ducati pada tes Barcelona, dengan sepeda motor dan setelan merah cerah. Setahun yang lalu, kami menemukan Marc Marquez mengendarai MotoGP selain Honda, dalam hal ini Ducati milik Gresini, untuk pertama kalinya. Di akhir musim yang membuatnya terlahir kembali, dengan 3 kesuksesan di balapan utama dan tempat ketiga di kejuaraan. Juara 6 kali kategori tersebut sekali lagi berganti tim, tetapi kali ini bukan pabrikan, karena ia sekarang menjadi pebalap dari struktur resmi Ducati. Tampil berbaju hitam di padang tengah hari, Marquez kini terintegrasi penuh dengan formasi barunya. Senin malam, pembalap Spanyol itu mengumumkan warnanya di jejaring sosial, merah, hanya merah. Kita bisa melihat warna spesial Desmosedicinya untuk hari ini, dengan tulisan, Todo al Rojo, semuanya berwarna merah, di jasnya. Sekitar 20 menit setelah debut Jorge Martin di Aprilia, Marquez juga turun ke trek. Dia menyelesaikan 5 putaran sirkuit, yang membawanya ke posisi ke-6 dalam peringkat sementara. Davide Tardozzi, manajer tim, mengatakan kepada Sky Italia bahwa setelah 1 musim mengendarai motor 2023 bersama Gresini, pebalap barunya mengendarai prototipe GP25. Sementara Pecco Bagnaia memulai hari dengan model 2024 kemudian akan beralih ke versi baru. Sebelum tampil dengan corak biasanya tahun depan, sepeda motor Marc Marquez saat ini hanya menampilkan logo Michelin dan Akrapovic secara diam-diam. Mitra teknis dari seluruh bidang, Marquez dan Ducati tetap terikat kontrak dengan sponsor pesaing hingga akhir tahun, yang akan diselesaikan pada tahun 2025. Dengan melihat sang pembalap merelakan beberapa rekannya, Red Bull dan Oakley yang memimpin. Perhatikan bahwa di sisi lain garasi, Ducati Pecco Bagnaia berwarna putih, sama seperti jasnya. Nomor 1 yang ia sobek sendiri dari sepedanya pada Minggu malam digantikan dengan nomor 63 yang ia kenakan hingga tahun 2022. Sementara itu, 2 hari setelah gelarnya di Ducati tim Pramac, Jorge Martin memulai hidup barunya sebagai pebalap Aprilia di tes Barcelona. Melewati garis finish Grand Prix Barcelona di tempat ketiga, Jorge Martin menjadi juara dunia, tetapi putaran kehormatan berikutnya diselingi dengan perayaan yang membuatnya berubah menjadi Terminator. Juga merupakan yang terakhir di Ducati. Musim semi lalu, merek asal Italia itu mengumumkan promosinya ke tim resmi sebelum berubah pikiran agar tidak kehilangan Marc Marquez, yang akhirnya mendapatkan kembali tempatnya. Ingin bergabung dengan tim pabrikan, Martin kemudian mendekati Aprilia, yang kontraknya selesai dalam waktu kurang dari 24 jam dan diumumkan sebelumnya tentang Marquez di Ducati. Selama berbulan-bulan, Martin tidak ingin berbicara banyak tentang tim barunya, ingin tetap fokus pada target gelar. Yang terakhir didapat, ia meluncurkan tantangan barunya kurang dari 48 jam kemudian selama tes Barcelona, di mana banyak pengendara menemukan sepeda motor baru mereka dan, bagi sebagian dari mereka, pabrikan baru mereka. Setelah melakukan kontak pada hari Senin, Jorge Martin segera muncul di garasi pada hari Selasa, sebelum mengenakan jasnya dan berpose untuk difoto. Sesaat sebelum pukul 11, ia membuat penampilan pertamanya di Aprilia. Dengan seragam hitam seluruhnya karena pernikahan tersebut tidak akan berlaku hingga 1 Januari dan kontrak dengan mitra yang berbeda tidak mengizinkan semua sponsor untuk ditampilkan. Martin langsung melewati 7 lap, dengan kesalahan kecil melewati zona runoff di tikungan 10 dan sudah dengan bahunya menyentuh tanah di tikungan 5.